Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, kami rindu Engkau yang menyentuh hati kami, Roh Kudus yang hadir dalam hidup kami. Sehingga kasih yang kami alami dari-Mu boleh kami berikan juga kepada orang lain. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Seminggu yang lalu kami boleh lewati, berjalan bersama dengan-Mu. Dan kalau pada hari Minggu ini kami boleh datang di rumah-Mu, kami boleh ada di rumah kami masing-masing untuk beribadah kepada-Mu, kami sungguh bersyukur. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami merenungkan firman-Mu, membuka hati pikiran kami, supaya firman Tuhan yang kami dengar bukan hanya lewat begitu saja, tetapi juga boleh menjadi firman yang terang, menerangi jalan kami. Sertai waktu pemberitaan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi jemaat Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Kita baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Saya menyambut kita semua. Dan saya pun bersyukur kalau saya boleh ada di tengah-tengah kita untuk dipercayakan memberikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini diberi tema kekuatan untuk mengampuni. Nah, saudara sekalian, ada satu ciri khas dalam film silat Cina zaman dulu. Kalau film-film Cina zaman sekarang mungkin banyak romansa begitu ya, banyak drama. Tapi kalau film-film silat zaman dulu itu punya satu ciri khas, kebanyakan itu adalah punya sebuah tema yang terus berulang. Ada yang tahu tema apa? Kalaupun ceritanya beda, pasti tema itu muncul lagi, yaitu balas dendam. Ya, jadi biasanya tuh di film-film silat Cina itu ada geng A dan geng B. Nah, geng A ngelawan geng B, lalu geng A menang. Selanjutnya geng B udah kalah, lalu keturunannya geng B akan melawan lagi keturunannya geng A dan sebagainya, begitu seterusnya sampai 7 turunan, keturunan selanjutnya terus saling membalas balas dendam dari generasi sebelumnya. Nah, saudara sekalian, bagi dunia balas dendam itu sangat umum, sangat wajar bagi dunia untuk balas dendam. Ketika seseorang merasa tidak nyaman dengan perlakuan dari pribadi yang lain, balas dendam menjadi solusi. Nah, begitu juga dengan kisah yang saya ceritakan tadi, yaitu film silat Cina. Balas dendam menjadi tema yang terus-menerus muncul. Tetapi sebenarnya teman-teman, apa kata firman Tuhan kepada kita? Pengampunan yang telah Kristus lakukan kepada kita seharusnya mendorong kita untuk menaburkan pengampunan. Pengampunan yang telah Kristus lakukan kepada kita seharusnya mendorong kita untuk dapat menebarkan pengampunan. Saudara sekalian, dalam sebuah buku yang cukup baik, When Sorry Isn't Enough, saya nggak tahu ini bukunya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau belum. Tapi ini buku yang berbicara tentang bagaimana untuk say sorry, bagaimana untuk meminta maaf. Nah, di pendahuluan buku ini si penulis ngomong tentang cara-cara orang meminta maaf. Dia kasih contoh, ada satu anak. Nah, anak ini anak Kristen. Dia rajin ke gereja, tetapi masalahnya setiap ke gereja dia selalu telat. Kalau ke gereja, selain telat di gereja, sepanjang ibadah kerjaannya main handphone, ngobrol dengan kiri kanan. Dan dia gak ngerasa bersalah, saudara. Tidak pernah sekalipun ada kata sorry muncul dari mulutnya. Nah, di sisi lain ada tipe orang lain yang ketika meminta maaf, dia tahu dia salah, dia sadar dia salah. Sorry ya, dia minta maaf, sorry ya. Tetapi dia ulangin lagi kesalahan tersebut. Saya beri contoh anak saya, saudara. Saya sudah punya 2 anak.
Nah, anak saya yang pertama sayang sekali dengan adiknya, tapi dia suka gemes sama adiknya. Yang punya 2 anak ya tahu lah ya, di rumah pasti banyak drama begitu ya. Nah, jadi satu kali anak saya yang pertama gigit adiknya. Jadi dia gemes, dia ekspresikan kegemesannya kepada adiknya itu dengan gigit. Gigit sampai adiknya teriak sekencang-kencangnya sampai nangis begitu loh. Ya otomatis kita sebagai orang tua marah. Kamu kenapa gigit adik kamu? Kalau salah harus apa? Minta maaf. Dari kecil kami ajarin dia untuk minta maaf. Dia say sorry. Kapan-kapan dia lakuin lagi. Kapan-kapan dia lakuin lagi. Kami jadi gemes dong. Kamu sudah say sorry tapi kenapa kamu lakuin lagi? Nah meskipun makin kemari itu makin lebih baik gitu ya. Kalau ngantuk baru dia bisa jadi mulai begitu loh. Tapi kalau dia normal dia nggak akan gigit begitu. Dia tahu itu salah. Nah tapi ada satu sikap sebelum dia bertobat, dia akan ngulangin lagi. Nah kadang-kadang kita sulit untuk memaafkan orang lain karena lu beneran minta maaf gak sih? Lu udah minta maaf tapi kok lu ngulangin lagi sih? Lu udah say sorry tapi kok berulang-ulang dan kesalahannya itu adalah kesalahan yang sama. Bukan kesalahan yang baru loh, kamu lakuin lagi kesalahan yang sama. Kamu sebenarnya tulus gak sih minta maaf? Nah hari ini kita mau sama-sama belajar tentang pengampunan ya. Bagaimana seharusnya kita mengampuni. Sekali lagi pengampunan yang telah Kristus lakukan kepada kita seharusnya mendorong kita untuk menebarkan pengampunan. Hari ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, firman Tuhan kepada kita adalah orang-orang yang terlebih dahulu sudah diampuni. Ini satu kebenaran yang perlu menjadi landasan kita dalam hal mengampuni. Kita adalah orang-orang yang terlebih dahulu sudah mendapatkan pengampunan. Saudara, satu-satunya alasan kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan hanya karena tragedi yang Kristus alami di kayu salib. Kita gak ada hal baik yang sanggup kita lakukan, gak ada usaha terbaik yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pengampunan. Tetapi bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita bisa mendapatkan pengampunan hanya karena ada orang lain yang sudah bayar. Kristus yang mengalami tragedi itu. Mazmur 32 ayat 1, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah kita, orang-orang yang mendapatkan pengampunan Allah, yang dosanya kita ditutupi oleh darahnya Kristus. Saudara sekalian, ketika kita mendapatkan pengampunan, cara kita mendapatkannya hanya semudah kita ngomong, ya saya percaya. Saya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Di saat itu kita mendapatkan pengampunan, kita mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi saudara, di tengah kemudahan kita dengan kata percaya yang kita ucapkan, ada harga yang mahal loh yang dibayar sama orang lain, yaitu penderitaan Kristus di Kalvari. Pengampunan yang kita alami, pengampunan yang kita dapatkan dibayar oleh penderitaan orang lain di Kalvari. Maka seharusnya saudara, iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan gak boleh menjadi iman yang gampangan. Kita percaya kepada Tuhan dan ya sudah kita menjalani hidup semaunya kita. Kenapa? Karena ada harga tak ternilai yang sudah dibayarkan, darah Kristus. Saudara sekalian, dasar pemahaman bahwa kita adalah orang-orang yang pantas dimurkai, namun kita mendapatkan pengampunan, seharusnya mendorong kita untuk menaburkan pengampunan. Saudara, pengampunan itu adalah anugerah ilahi, anugerah Tuhan kepada kita. Harganya anaknya yang tunggal. Saudara, Allah punya sifat itu, Allah punya sifat itu adalah adil. Dia adalah Allah yang adil, Allah yang
harus menghukum kalau ada yang berbuat kesalahan. Tetapi Allah itu juga adalah Allah yang kasih. Dia sayang sama kita ciptaannya. Sehingga ketika dia ingin menghukum kita, dia mengasihi kita. Maka dia menggantikan kesalahan kita dengan Kristus. Kristus yang disalib bagi kita. Saudara, ada satu kali di Filipina, ada 3 orang remaja berhasil membobol masuk ke van seorang wanita. Jadi wanita ini tinggal di dalam van dan tentunya segala miliknya ada di dalam situ. Nah, lalu 3 pemuda yang membobol masuk ke dalam van tersebut, dia mengambil segala yang bisa diambil dan segala yang bisa dijual. Dia juallah barang-barang si wanita tua ini di pinggir jalan. Dia jual, nah si wanita tua yang kehilangan barang tentu melapor ke polisi. Setelah ditelusuri, ditemukanlah barang-barang yang dijual itu. Akhirnya dicari tahu, dapatlah, ketemulah 3 pemuda yang mencuri dan menjual barangnya. Nah, akhirnya mereka ditangkap di penjara. Saudara, kira-kira apa yang dilakukan oleh si wanita tua ini? Tentu sebagai seorang yang merasa kehilangan, seorang yang dirugikan, dia sangat berhak untuk memaki ketiga pemuda ini, memarahi ketiga pemuda ini, bahkan memukuli ketiga pemuda ini untuk mengekspresikan kemarahannya. Tapi saudara, si wanita ini tidak melakukan itu semua. Dia malah mengunjungi ketiga pemuda ini di penjara. Mereka di penjara dan dia kunjungin, dia injili, dia ceritakan tentang kasih Tuhan, bahkan ketiga pemuda ini dibimbing oleh si wanita ini untuk percaya kepada Tuhan. Bahkan satu hal lain lagi yang dia lakukan adalah dia minta izin kepada sipir penjara untuk membawa ketiga pemuda ini datang ke gereja setiap hari Minggu, tentunya dengan dikawal oleh polisi. Saudara sekalian, pengampunan yang dilakukan oleh si wanita tua ini adalah satu sikap yang satu step lebih maju. Dia bukan membalas orang yang jahat sama dia dengan kejahatan. Dia tidak membalas dengan kemarahan, tetapi dia balas dengan kasih. Nah, saudara sekalian, Matius 6 ayat 15, jikalau kamu mengampuni orang, maka Allah Bapa, ketika kamu mengampuni orang, maka Bapa di surga juga akan mengampuni kamu. Teman-teman, mengapa kita harus mengampuni? Karena yang pertama-tama kita adalah orang-orang yang patut dimurkai, tetapi kita mendapatkan pengampunan. Itulah yang menjadi dasar kita. Orang-orang yang seharusnya mendapatkan murka Allah, tapi diampuni, tetapi ditunjukkan kasih. Hal kedua yang kita akan pelajari sama-sama hari ini, orang yang diampuni akan belajar mengampuni. Saudara, kalau kita sadar bahwa kita adalah orang yang sudah mendapatkan pengampunan, maka seharusnya lah kita pun mau belajar mengampuni. Matius 6 ayat 12 berbunyi demikian. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami, saya ulangi, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, kata mengampuni di sini kata dasar asal katanya itu adalah apihemi. Artinya apa? Membiarkan, membuang, let go, to send away. Saudara, kalau kita punya sampah, kita dari kecil diajarinya kalau ada sampah itu dibuang. Sampah itu dibuang di tong sampah, dibuang, dibakar begitu. Nah, hal yang sama juga dengan dendam dan ketidakinginan untuk mengampuni. Harus dibuang, let go.
Kalau kita punya sampah di rumah, sampah basah terutama, sampah dapur, kalau kita biarkan terus-menerus, apa yang terjadi saudara? Bau, ya. Bukan hanya di dapur kita yang bau, satu rumah kita juga bisa ikutan bau karena ada sampah yang membusuk yang kita biarkan. Nah, demikian juga dengan hal ini saudara. Ketidakinginan kita untuk mengampuni itu membuat kita menyimpan sampah. Sampah ini sampah yang tidak terlihat, sampah yang ada di dalam hati kita. Nah, kalau kita nyimpan sampah di dalam hati kita, satu kali sampah itu akan bau, saudara. Sampah itu akan bau, itu akan mengganggu hidup kita, mengganjal dalam hati kita, merusak semua organ kita. Ketidakmauan seseorang untuk mengampuni bukannya memberikan seseorang kelegaan. Ya, orang yang tidak mau mengampuni itu adalah orang yang setiap hari pasti dibebani dengan perasaan bersalah, perasaan gak enak. Kita ketemu orang yang jahat sama kita, yang salah sama kita, kita dongkol, kita marah, kita kesal. Oleh karena itu saudara, kalau kita sadar bahwa kita pun sudah diampuni, maka seharusnya lah kita mengampuni. Let go kesalahan orang lain kepada kita. Biarkan kesalahan orang lain kepada kita. Ampuni, tebarkan pengampunan. Matius 18 ayat 21 sampai 22, Petrus tanya sama Tuhan Yesus saudara. Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali, karena angka 7 itu sudah cukup banyak dalam hal pengampunan ya. Mengampuni orang 3 kali aja udah cukup banyak. Petrus pakai kata angka 7, dia pikir sudah cukup banyak nih, 7 kali ya, cukup gak? Yesus jawab apa? Bukan iya. Tapi Tuhan Yesus bilang, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, tetapi 77 kali kamu harus mengampuni. Artinya apa? Kita harus terus-menerus memberikan pengampunan. Kita harus terus-menerus memberikan pengampunan. Gak usah hitung-hitung pengampunan yang kamu berikan. Teruslah berikan pengampunan kepada orang lain. Kata pengampunan, mengampuni di ayat ini juga pakai kata apihemi, kata yang sama yang di Matius. Let go. Berikan pengampunan itu. Jangan simpan sampah di dalam hatimu. Legakan hatimu dengan pengampunan. Kolose 3 ayat 13 juga mengatakan kepada kita, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan nasihat Paulus kepada jemaat di Kolose, di Kolose 3 ini, konteks dari bagian ini adalah berbicara tentang bagaimana kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, kita punya hidup yang baru. Kalau kamu orang-orang yang masih dendam, masih simpan kemarahan, masih simpan dengki, lepaskan semuanya itu. Ayat 12 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sebagai orang-orang yang ditebus seharusnya inilah identitas kita. Orang-orang yang berbelas kasih, bermurah hati, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tetapi saudara numpang tanya, bagaimana kita menjalani hidup kita sebagai orang Kristen? Apakah dendam, dengki, amarah, iri hati itu justru lebih menguasai hidup kita dibandingkan belas kasihan, kelemah lembutan, kesabaran? Saudara sekalian, pada masa perang ada seorang Amerika yang nyaris membunuh seorang wanita di Vietnam. Jadi si orang Amerika ini namanya John Plummer. Dia pilot, dia itu pilot pesawat bom yang untuk menjatuhkan bom.
Lalu tentu saja ya dia mendapatkan perintah untuk menjatuhkan bom di Vietnam supaya Vietnam hancur begitu ya. Nah si wanita Vietnam ini akhirnya satu kali waktu dia melihat wah ada bom mau jatuh, dia cepat-cepat melarikan diri, dia cepat-cepat untuk menyelamatkan dirinya, tetapi sayangnya telat. Sebelum dia sampai menyelamatkan dirinya, bom sudah jatuh dan kena ke tubuhnya. Untungnya si wanita ini namanya itu Kim Phuc. Untungnya si Kim Phuc ini selamat. Tetapi tubuhnya menjadi cacat, kulitnya terkena luka bakar seluruh tubuh. Nah saudara sekalian, satu kali ketika di tahun 1996 ada masa peringatan terhadap perang Vietnam ini, si Kim Phuc ini diundang saudara, diundang untuk memberikan pidato di waktu itu. Waktu dia diundang dia ceritakan tentang kehidupan dia ceritakan tentang bagaimana dia mendapatkan cacat yang dialami di dalam dirinya. Dia ceritakan semuanya. Dan ternyata saudara di acara itu si John Plummer itu hadir, duduk di tengah-tengah hadirin. Dia duduk, dia dengarkan kisah dari Kim Phuc. Dalam sepanjang dia mendengar cerita dari Kim Phuc ini dia sangat bergumul sekali. Minta maaf gak ya? Kalau dia diam-diam juga ya sudah, dia gak akan kenapa-napa. Tetapi ada masalah, sejak di perang tersebut sampai saat ini hidupnya itu tidak tenang. Hidupnya itu terus menerus dia mengalami PTSD, dia punya masalah post trauma. Jadi karena perang tersebut itu bikin dia jadi akhirnya gak bisa menjalani hidup dengan baik, dengan wajar. Terus menerus teringat apa yang dia lakukan di perang tersebut. Berapa banyak orang yang dia bunuh karena bom dan tugas yang dibebankan kepada dia. Hidupnya tidak tenang sama sekali. Akhirnya setelah dia galau dan dia bergumul, dia samperin si Kim Phuc setelah selesai acara. Dia samperin dan dia bilang, saya yang menjatuhkan bom yang mengenai Anda. Maafkan saya, maafkan saya. Apa jawab Kim Phuc? Seharusnya dia boleh marah. Dia boleh marah karena apa yang dilakukan itu sudah menghancurkan hidup dia. Si Kim Phuc tidak lagi bisa menjalani hidup seperti orang normal karena dia cacat. Dia seharusnya boleh marah. Tapi dia tidak marah saudara. Dia katakan, saya memaafkanmu, saya mengampunimu. Saudara sekalian, bagaimana seharusnya kita mengampuni orang? Firman Tuhan katakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Teman-teman, dasar dari kita mengampuni orang adalah karena kita sudah mengalami pengampunan itu lebih dulu. Nah tetapi kalau kita lihat di ayat 14 ayat selanjutnya, apa sih rahasia dari kita bisa mengampuni seseorang? Coba kita lihat Alkitab kita saudara. Di ayat 14, ada satu kata yang menjadi kunci pengampunan yang diberikan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Inilah firman Tuhan bagi kita. Bagaimana kita bisa mengampuni seseorang? Kenakanlah kasih seperti kasihnya Kristus yang telah diberikan kepada kita. Saudara sekalian, hal terakhir yang bisa kita pelajari sama-sama tentang hal pengampunan ini, ubahlah fokus kita. Dari fokus menyimpan dendam, menyimpan amarah. Mari kita ubah menjadi fokus untuk hidup berkenan bagi Allah dan hidup dalam damai sejahtera. Saudara sekalian, kalau kita menolak untuk mengampuni orang lain, kalau kita nggak mau mengampuni orang lain, apakah hidup kita lebih nyaman? Apakah hidup kita lebih sejahtera?
Sebaliknya bukan. Ketidakmauan kita untuk mengampuni orang lain akan membuat hidup kita terus-menerus dihantui. Saudara numpang tanya nih, siapa sih orang yang paling sulit kita ampuni? Apakah orang asing yang kita nggak kenal? Enggak. Justru orang-orang terdekat yang paling sulit membuat kita melepaskan pengampunan. Ketika kita tidak mau mengampuni orang lain, kita nanti someday kita pasti akan ketemu lagi dengan orang itu. Kita ketemu lagi dan kita akan merasa awkward, merasa aneh, merasa janggal, merasa aduh ada ganjelan. Sulit untuk bisa ngobrol. Tetapi firman Tuhan katakan kepada kita bahwa apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Dan jika dia mendengarkan nasihatmu, maka engkau mendapatkannya kembali. Saudara, pengampunan kepada orang-orang terdekat kita, mungkin itu sulit kita berikan. Tetapi firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kita, kenakanlah kasih yang mengikat dan mempersatukan. Ketika kita sulit untuk mengampuni orang lain, seperti tadi Prau sharing tentang hidup dia, sedikit tentang hidup dia. Sulit untuk bisa mengampuni orang tua saya. Bagaimana dengan kita? Apakah ada orang-orang yang saat ini menjadi ganjalan dalam hati kita? Saudara kita, adik kita, kakak abang kita, sepupu kita, rekan kerja kita, rekan sepelayanan kita. Kepada siapa kamu menyimpan dendam saat ini? Ketika kamu bertemu dengan dia, apakah kamu bisa luas seperti dulu, ngobrol seperti teman, seperti sahabat, seperti saudara? Tidak, sulit, pasti sulit. Oleh karena itu, tegurlah dia, lepaskanlah pengampunan. Lukas 17 ayat 3, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Jikalau dia menyesal, ampunilah dia. Saudara sekalian, kadang-kadang dalam hal melepaskan pengampunan ini perlu rekonsiliasi. Kenapa? Karena kadang-kadang orang yang kita kesal kepadanya itu nggak sadar kalau dia itu sudah berbuat salah. Ya, kadang-kadang itu ada orang yang terlalu peka, mungkin kita orang-orang yang peka, jadi kita lebih sensitif. Orang salah sama kita ingat terus. Tetapi orang lain mungkin nggak sadar kalau dia sudah bikin salah. Nah, kadang-kadang perlu rekonsiliasi. Saudara pikirkan kepada siapa saat ini kamu masih ada ganjalan relasi. Pikirkanlah bagaimana kamu mau mengajak dia untuk berbicara, ajak dia untuk rekonsiliasi, ajak dia untuk berbaikan, mengampuni, memberikan pengampunan. Saudara sekalian, banyak pasangan yang bercerai, bukan hanya dari kalangan non-Kristen, tapi orang-orang Kristen juga banyak yang bercerai. Kenapa perceraian itu bisa terjadi? Karena ketidakmauan untuk mengampuni, salah satunya. Mungkin banyak alasan, tapi bisa salah satunya itu adalah ketidakmauan untuk mengampuni. Kesulitan kita, kegengsian kita untuk memberikan pengampunan. Itu membuat relasi yang dekat itu menjadi renggang. Relasi yang dekat itu menjadi rusak. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kenakanlah kasih sebagai hal yang mempersatukan. Saudara sekalian, ada satu film yang baru-baru ini keluar di Netflix. Film ini berjudul The Unforgivable. Tidak bisa diampuni begitu ya bahasa Indonesianya. Ini adalah kisah tentang satu orang wanita, si Sandra Bullock yang memerankan. Wanita ini bernama Ruth Slater. Jadi si Ruth Slater ini
mendapatkan hukuman 20 tahun penjara karena dia membunuh seorang polisi di rumahnya. Nah, akhirnya jadi ceritanya orang tua dari si Ruth Slater ini sudah nggak ada, meninggal begitu. Lalu dia hidup berdua dengan adiknya Catherine. Ruth dan Catherine hidup berdua, tetapi karena Ruth masih di bawah umur dan Catherine juga masih sangat kecil, akhirnya pengadilan memutuskan Catherine harus tinggal di rumah sosial. Nggak boleh tinggal berdua saja. Nah, sebagai seorang kakak yang sayang sama adiknya, dia nggak mau dong adiknya berpisah dari dia. Dia menolak keputusan dari pengadilan. Dia nggak mau dipisahkan dari adiknya. Nah, polisi yang diutus oleh pengadilan tentu saja harus datang untuk mengambil paksa adiknya dibawa ke rumah sosial. Nah, waktu proses itu terjadi, akhirnya si polisi ini meninggal, mati tertembak senapan yang ada di rumahnya. Nah, akhirnya dia diburu dan ditangkap. Dapat hukuman 20 tahun penjara. Singkat cerita, si Ruth Slater menjalani dia punya hukuman 20 tahun penjara dan dia keluar. Sebagai seorang yang mantan narapidana, pasti nggak mudah menjalani hidup. Dia cari kerja dan nggak mudah. Dia dicap sebagai mantan narapidana. Dia membunuh orang. Tentu nggak ada orang yang mau deket-deket. Semua orang takut. Tapi berhasil dengan kegigihannya, akhirnya dia bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Nah, saudara, gak berhenti sampai di sana. Anak dari polisi yang dia bunuh itu mengincar dia, membuntuti dia, lalu dia lihat bagaimana bisa si Ruth Slater hidup dengan nyaman sedangkan ayah kami mati. Saya nggak puas, saya nggak terima kalau si Ruth Slater bisa hidup dengan baik, hidup dengan nyaman, hidup bisa bekerja, bisa makan dengan tenang. Saya nggak tenang. Akhirnya dia merencanakan untuk mau membunuh si Ruth Slater. Singkat cerita, saudara, ternyata film ini sangat indah. Indahnya begini, saudara. Jadi di akhir film ini diceritakan bahwa sebenarnya Ruth Slater ini dia tidak membunuh polisi ini. Siapa yang bunuh polisi ini? Polisi yang mati karena dia harus dihukum. Ketika polisi ini menerobos masuk ke rumahnya, Catherine, adik dari Ruth Slater ini, dia mengambil senapan dan dia menembakkan senapan itu, nggak sengaja senapan itu kena ke kepala polisi dan dia mati di tempat. Sebagai kakak yang sayang sama adiknya, dia nggak mau hidup adiknya hancur, dia menggantikan adiknya untuk mendapatkan hukuman 20 tahun penjara. Karena dia sayang sama adiknya, saudara, dia menerima bayarannya. Dia yang bayar, dia bayar 20 tahun penjara, gak berhenti sampai 20 tahun penjara, dia juga menerima cap mantan narapidana, dia juga harus hampir mati karena anak dari polisi mengejar dia. Saudara, manusia di dunia aja bisa begitu. Bagaimana Allah kita? Allah kita jauh lebih sayang sama kita. Dia mengasihi kita, dia jauh lebih mengasihi kita. Sehingga dia mau menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Dia kasih anaknya yang tunggal. Allah kasih anak yang tunggal mengalami penderitaan. Dia bayar harganya di salib. Tragedi di salib menebus kita. Tragedi di salib menyelamatkan kita. Memberikan kita hidup yang baru. Nah, saudara sekalian, kalau kita sadar bahwa Tuhan sayang sama kita, seharusnya lah kita juga mau belajar mengampuni. Seharusnya kita juga mau menebarkan pengampunan kepada orang lain. Hidup kita di dunia ini hanya sebentar. Perbanyaklah relasi yang baik, sehingga kita bisa menciptakan surga di bumi ini.
Jangan sampai relasi kita dengan saudara kita, dengan pasangan hidup kita, suami istri kita, orang tua, papa mama kita, anak, relasi apapun yang boleh ada, itu jadi hancur karena kegengsian kita untuk mengampuni. Saudara sekalian, mungkin kesalahan orang kepada kita itu terlalu besar sampai begitu sulit untuk kita bisa mengampuni. Tapi pernahkah kita sadar bahwa kesulitan, ketidakmampuan kita untuk mengampuni justru akan membuat kita gelap mata. Kita jadi gak bisa lihat kesalahan kita sendiri. Kita hanya fokus sama kesalahan orang lain, kesalahan orang lain, kesalahan orang lain. Tanpa kita melihat kepada diri kita sendiri. Saudara sekalian, biarlah pengampunan Kristus, pengorbanan Kristus di kayu salib, di Kalvari, memberikan kita kekuatan untuk bisa belajar mengampuni sesama kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Dan atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara sekalian, saat ini saya minta kita untuk pikirkan, renungkan. Apakah ada orang-orang yang sulit untuk kita ampuni? Mungkin itu saudara kita, teman baik kita, rekan kerja kita, sahabat kita, pasangan kita, orang tua, anak. Ada hal-hal yang jahat yang mereka lakukan kepada kita yang membuat kita sulit sekali bisa mengampuni mereka. Firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kepada kita, kenakanlah kasih sebagai pengikat dan yang mempersatukan dan menyempurnakan. Datanglah bawa nama itu di hadapan Tuhan. Bawa nama-nama yang begitu sulit untuk kamu berikan pengampunan di hadapan Tuhan. Sebutkan namanya. Minta Roh Kudus yang memberikan kedamaian di dalam hatimu untuk memberikan pengampunan kepadanya. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Ya Tuhan Allah kami datang di bawah salib-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami.
Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang memulihkan kami, yang menebus kami, memberikan kami keselamatan, memberikan kami hidup. Kami membawa nama-nama orang-orang yang telah menyakiti hati kami, yang sulit untuk kami ampuni. Kami membawa mereka di hadapan-Mu. Tuhan, tolong kami, berikan kami kerendahan hati untuk memberikan pengampunan itu. Ampuni kami kalau selama ini ketidakmauan kami untuk mengampuni ternyata telah menggerogoti organ dalam kami. Sehingga kami malah melakukan dosa-dosa yang lain. Kami dengki, dendam, marah. Saat ini kami datang kepadamu. Tuhan, tolong kami untuk mengenakan kasih. Tolong kami untuk menyatakan diri sebagai anak-anak Tuhan. Menjadi terang dan mewartakan tentang Engkau. Tolong kami Tuhan untuk melakukan rekonsiliasi dengan orang yang sudah jahat sama kami. Tolong kami untuk belajar mengampuni dengan tulus. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu. Biar hidup kami pun boleh menebarkan pengampunan dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, selamat mengampuni, Tuhan Yesus memberkati.